di podcast kami kali ini, mahasiswi manajemen dakwah semester 4 dengan tema kualitas pemimpin dakwah dalam perspektif hadis-hadis terpilih. Pada kesempatan kali ini, saya Sri Minta selaku host yang akan membantu acara pada hari ini. Di sini saya akan mengundang salah satu narasumber untuk menambah wawasan kita semua. Narasumber kali ini tidak kalah kece guys. Ia adalah sosok wanita muslimah dan sekaligus sahib dekat saya. Di usia beliau yang masih muda, beliau hafal beribu hadis guys. Langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustazah Nadia Gunawan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Minta. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Oh iya, sebelumnya Ustazah, terima kasih ya sudah mau bergabung di podcast kami pada hari ini. Ya sama-sama Minta. Saya juga senang kok bisa diundang di podcast kalian pada Ustazah Nadia ini adalah teman saya dari TK hingga perguruan tinggi pada saat ini dan juga pakar hadis ya Sobat Podcast. Nah, Ustazah, pembahasan kali ini kan mengenai kualitas pemimpin dakwah. Kira-kira Ustazah, apa yang dimaksud dengan kualitas pemimpin dakwah dan bagaimana seorang pemimpin dakwah itu dapat memotivasi dan menginspirasi pengikutnya? pertanyaan sangat bagus ya. Jadi begini Sobat Podcast, kita kan membahas tentang pemimpin nih kan. Nah, apalagi kita masih anak muda, generasi penerus bangsa dan status kita tuh masih menjadi mahasiswa. Banyak loh sebenarnya anak-anak muda di usia kita ini memang mereka nggak rezekinya gitu untuk bisa berkuliah. Nah, oleh karena itu kita sebagai mahasiswa kita jadikanlah tempat kuliah ini sebagai wadah kita untuk mendalami ilmu agama, mengambil ilmu-ilmu agama. Apalagi terkhusus kita tuh mahasiswa UIN ya kan. UIN itu adalah Islam, kampus Islam dan juga negeri. Apalagi FDK, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di FDK ini kan ada jurusan kayak MD, KPI dan sebagainya. Apalagi yang kita pelajari itu memang seperti kayak ada mata kuliah dakwah multikultural, tafsir tematik, hadis tematik dan banyak lagi. Jadi kita kan memang bakal berkecimpung ya ke masyarakat gitu kan, bakal berkecimpung ke masyarakat. Insya Allah kita tamat dari sini tuh kita bakal bisa menjadi dai-daiyah, ustazah yang terkenal. Siapa sih yang nggak kepingin? Pastinya semua kepingin kan menjadi seseorang yang terkenal. Tetapi memang benar sih, sebelum kita bisa mendidik orang lain, sebelum kita bisa menjadi pemimpin bagi orang lain, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri gitu, memimpin diri kita sendiri dulu. Mengapa? Bagaimana orang lain bisa memahami apa yang kita sampaikan, sedangkan diri kita sendiri aja pun kita tidak paham terhadap apa yang kita sampaikan gitu. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu nih, banyak loh orang-orang yang di luar sana gitu kan, ketika mendapatkan ilmu dari dosen-dosennya atau dari guru-gurunya gitu kan, mereka tidak mengamalkannya, itu tidak boleh, tidak seperti itu sebagai pemimpin. Mengapa? Karena al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu itu ibarat pokok yang ilmu itu bila tidak diamalkan bagaikan ibarat pokok yang tak berbuah. Jadi sia-sia aja dong kita kuliah gitu kan. Kalau amal itu hanya untuk diri kita sendiri. Nah, jadi pertanyaan yang kedua tadi membahas tentang kualitas ya. Apa sih kualitas pemimpin dakwah yang baik itu? Nah, kualitas pemimpin dakwah yang baik itu adalah serangkaian sifat, karakteristik maupun kemampuan seseorang atau dai untuk memandu dakwahnya secara efektif sehingga dia eh, dia bisa memandu dakwahnya itu untuk mengarahkan kepada hal-hal yang positif terhadap komunitasnya atau orang yang didakwahinya gitu. Jadi di kepemimpinan ini, di kualitas pemimpin ini ada beberapa penjabaran seperti integritas dan amanah. Amanah pasti kita udah tahu ya. Kalau misalnya integritas itu adalah kesetaraan, kesamaan antara ucapan dan tindakan yang kita lakukan. Jadi Madawi ini mereka tuh melihat loh seorang kita dai ini ya kan yang akan menjadi daiyah, mereka melihat apa aja gitu yang kita buat gitu. Kita nih kayak sebagai contoh mereka gitu kan. Jadi ketika kita menyuruh mereka untuk sholat tepat waktu, jangan tinggalkan sholat. Kalau kita seorang dai pun masih suka ninggalin sholat nggak tepat waktu, ya mereka bakal mencontoh apa yang kita buat lah. Dia aja ngomongnya sholat tepat waktu, dia aja pun meninggalkan sholat. Nah gitu kan. Yang kedua juga kita harus memiliki pemahaman agama yang meluas. Seorang dai itu, seorang pemimpin harus banyak memiliki ilmu agama karena seorang mad'u itu banyak itu tanya-tanya kepada kita kan ini kayak mana jadi kalau kita seorang dai kita tidak memiliki pengetahuan yang luas bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka baru
mempunyai iman yang kokoh. Yang ke yang keempat itu tentang keadilan ya. Seorang dai atau seorang pemimpin tuh memang harus adil gitu kan dalam mengatur si madaung, pokoknya adil lah terhadap semua yang dipimpinnya gitu. Dan terus pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita untuk memotivasi ataupun menginspirasi pengikut kita. Nah, sebenarnya kalau kita sudah mengetahui kualitas pemimpin gitu kan yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya itu gampang loh untuk kita bisa memotivasi dan menginspirasi banyak orang. Dan memang iya, memang benar sih, dai itu memang harus banyak terus-terus belajar karena dengan begitu kita bisa menyampaikan pesan-pesan yang jelas. Selain kita bisa memperdalam agama, kita juga harus bisa kita tuh harus bisa mengasah komunikasi kita gitu kan, public speaking kita agar penyampaian pesan yang kita sampaikan kepada dakwah salah maaf kepada mad'u itu bisa mereka terima dengan baik gitu. Mereka bisa paham terhadap apa yang kita sampaikan. Baru setelah itu sertakan juga contoh-contoh kisah-kisah nyata seperti kisah yang terjadi pada saat sekarang ataupun kisah-kisah yang sudah lewat seperti kisah para nabi gitu kan. Begitu mungkin Saudari Minta. Masya Allah. Nah, jadi sahabat podcast, jika kita adalah seorang yang sedang mendalami agama, berarti Allah sedang menghendaki kita menjadi pemimpin umatnya. Bukan begitu Ustazah Nadia? Sahabat podcast, apalagi kita sebagai mahasiswi FDK ya kan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Memang ranah kita gitu di agama, kita banyak mempelajari agama. Memang tandanya apa? Tandanya memang Allah mau kita sebagai mahasiswa UINSU atau Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini gitu kan. Allah tuh mau kita tuh dari kita lah generasi yang akan memperbaiki generasi-generasi berikutnya menjadi generasi Rabbani. Nah, Rabbani itu kan sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya Rob atau artinya Tuhan gitu. Nah, istilah Rabbani ini ialah seseorang seseorang mereka yang mendalami ilmu agama dan memimpin umat dengan penuh kebijaksanaan dan juga keteladanan. Insya Allah kita adalah generasi penerus bangsa yang bisa menghidupkan agama Islam, agama Allah ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Amin, amin ya robbal alamin. Oh iya Ustazah, masih membahas tentang kualitas pemimpin nih. Nah, kualitas itu kan ada sangkut pautnya dengan kriteria. Sebelum kita memilih pemimpin yang berkualitas nih ya kan Ustazah, boleh nggak Ustazah sebutkan salah satu hadis-hadis terpilih tentang mencari pemimpin dakwah yang berkualitas agar kita kita ini tidak salah dalam memilih pemimpin dakwah untuk banyak orang. Tafadhol ya Ustazah. Baik, jadi begitu sobat podcast. Ketika nanti diminta pertanggungjawaban kepada Allah itu adalah seorang pemimpin. Bagaimana dia cara memimpin para pengikutnya atau para madu-madu gitu kan. Nah, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Artinya, masing-masing pemimpin itu diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpin. Membahas tentang mencari kriteria tadi ya, kriteria eh, seorang pemimpin dakwah. Ada yang sudah saya sebutkan tadi tentang adil. Nah, adil ini kan sangat penting ya bagi seorang pemimpin. Ada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mustatina indallahi ala munabira min nurin an yaminir rahman azza wa jalla wa kilta yadayhi yaminil ladina ya ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Nah, hadis yang tadi saya sebutkan itu kan hadis riwayat Muslim. Nah, hadis itu menekankan bagaimana pentingnya keadilan dalam segala aspek kepemimpinan, termasuk dalam keputusan terhadap pemimpin untuk diri kita sendiri, terhadap keluarga dan orang-orang yang dipimpinnya. Begitu. Dan sobat podcast pembahasan kita kali ini jangan lupa pantau terus channel kita karena bakal ada tema-tema yang sangat menarik dengan narasumber yang berwawasan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share ya channel kita. Dah.